Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت السميع العليم اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا يا الله يا رحمن يا رحيم يا الله berkatilah umur kami ya Allah berkatilah ahli keluarga kami ya Allah berkatilah rizki yang kau limpahkan kepada kami. Ya Allah berkatilah ilmu yang kau ajarkan kepada kami. Ya Allah berikanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat. Ya Allah berikanlah kepada kami rezeki yang halal dan baik. Ya Allah kurniakanlah kepada kami amal ibadah yang kau terima. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah. Wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wassallallahu ala nabiyyi Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah perjumpaan kita yang ke-9 untuk mengupas tafsir dan pengajaran dari surah Yusuf, di mana tafsir Al-Imam Ibnu Katsir adalah tafsir yang menjadi rujukan utama kita. Saya telah pun kongsikan kepada tuan-tuan dan puan-puan nota tafsir Ibnu Katsir, atau tepatnya terjemahan dari ringkasan tafsir Ibnu Katsir. Tuan-tuan dan puan-puan boleh gunakan nota tafsir itu sebagai rujukan utama di dalam perkongsian ilmu ini dan juga sebagai bahan untuk mengulang kaji. Dan ayat yang kita akan kupas dalam perkongsian kita, dalam perbincangan kita, dalam majelis ilmu kita di petang hari ini adalah ayat yang ke-23 dan ayat yang ke-24 dari surah Yusuf. Seperti biasa, jika tuan-tuan dan puan-puan ada apa-apa kemusykilan, ada apa-apa soalan yang mahu ditanyakan berkaitan dengan ayat yang tengah kita kupas atau berkaitan dengan perkara-perkara yang lain, tuan-tuan dan puan-puan boleh tulis soalan di dalam chat room yang ada di dalam Zoom meeting ini, atau boleh juga buka mikrofon dan terus tanya soalan yang berkaitan dengan apa yang tengah kita kupas. Dan 3 matlamat utama tentunya di dalam majelis ilmu ini. Yang pertama adalah kita memahami perkataan-perkataan yang Allah Subhanahu wa taala firmankan pada ayat yang tengah kita kupas. Dan kedua, kita boleh memahami syarahan Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Dan yang ketiga yang paling penting adalah kita boleh mengambil hikmah dan pengajaran yang boleh mempercantik penghambaan diri kita kepada Allah, yang boleh memantapkan keimanan kita kepada Allah, pengajaran yang bermanfaat bagi kita dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. Kita telah mempelajari bahwa surah Yusuf masuk dalam himpunan surah-surah Makkiyah, surah yang diturunkan di Mekah sebelum Rasulullah SAW hijrah ke Madinah. Di dalam Al-Quran kita boleh jumpai surah Yusuf pada susunan yang ke-12. Tema utama dari surah yang mulia ini adalah tiada kejayaan tanpa ujian. Itu pengajaran dari kisah Nabi Yusuf. Dan ini ayat-ayat yang kita akan kupas, ini 2 ayat yang kita akan pelajari dalam perkongsian kita di petang hari ini. Dan ayat ini juga menceritakan bahagian dari ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi Yusuf, di mana banyak tuan-tuan dan puan-puan ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba-hambanya. Banyak ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Banyak ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada para nabi. Semakin dekat seseorang dengan Allah Subhanahu wa taala, semakin besar ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Kerananya kita tahu manusia yang paling besar ujiannya adalah para nabi. Kita akan mula mengupas ayat ini, dan pada bahagian ayat ini ia sudah menceritakan tentang fasa di mana Nabi Yusuf telah pun berada di Mesir, fasa di mana Nabi Yusuf telah pun dewasa, fasa di mana Yusuf telah pun menjadi seorang pemuda yang cantik rupa,
pemuda yang handsome, pemuda yang Allah Subhanahu wa taala pelihara dirinya dari banyak keburukan. Dan kita mula kupas ayat yang pertama, yaitu ayat 23. Pada bagian pertama, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب. وراودته. Perkataan warawadathu ia terdiri dari beberapa perkataan. Ada wa yang bermaksud dan, wa yang bermaksud dan. Kemudian perkataan rawada, rawada yang bermaksud memujuk. Rawada yang bermaksud memujuk. Kemudian ada huruf ta selepas rawada yang menunjukkan bahwa kata kerja ini, fi'il ini, kata kerja memujuk ini adalah kata kerja yang dilakukan oleh seorang perempuan. Di dalam bahasa Arab, untuk kita mengesan bahwa satu kata kerja dilakukan oleh feminin, kata kerja tersebut ditambahkan huruf ta. Jika untuk lelaki misalnya, kita menggunakan perkataan qara'a, qaf, ra, hamzah, qara'a, untuk maksud membaca. Jika perkataan membaca kita gunakan untuk perempuan, perempuan itu membaca, maka kita akan tambahkan huruf ta. Seperti di dalam perkataan ini. Qara'a menjadi qara'at, yang bermaksud perempuan itu membaca. Maka perkataan rawada maksudnya adalah memujuk. Ketika ditambahkan huruf ta, maka kita tahu bahwa perbuatan itu dilakukan oleh perempuan. Warawadathu, dan memujuknya. Perkataan hu di akhir bermaksud dia, bermaksudnya. Dan perempuan itu memujuknya. Tentu kita tahu perempuan yang dimaksud yang disebutkan di dalam Al-Quran. Al-Quran tak kata nama, tak sebut nama. Perempuan itu disebut di dalam Al-Quran sebagai Imra'atul Aziz. Perkataan Imra'ah yang diikuti dengan perkataan Al-Aziz. Al-Aziz bermaksud penguasa ataupun menteri besar. Imra'ah bermaksud istri. Imra'atul Aziz, istri kepada penguasa Mesir ataupun istri kepada menteri besar Mesir pada ketika itu. Kita kembali kepada ayat ini. Allah Subhanahu wa taala sebutkan perkataan warawadathu yang bermaksud dan memujuknya. Nya tentu kembali kepada Yusuf. Dan perempuan yang memujuk Yusuf diperincikan di dalam ayat ini dengan firman Allah Subhanahu wa taala, allati huwa fi baitiha. Allati bermaksud yang. Allati bermaksud yang, dan perkataan allati adalah perkataan yang bermaksud yang juga digunakan untuk feminin, digunakan untuk perempuan. Maka perkataan allati boleh kita terjemahkan dengan maksud perempuan yang. Allati, perempuan yang. Perkataan huwa bermaksud dia, tentu tertuju kepada Yusuf. Perempuan yang Yusuf. Fi, di dalam, berada di. Perkataan fi boleh bermaksud di, boleh bermaksud di dalam, boleh bermaksud berada di. Baitiha, rumahnya. Rumahnya, rumah perempuan itu. Artinya, allati huwa fi baitiha. Perempuan yang Yusuf berada di rumahnya. Perempuan yang Yusuf berada di rumahnya. Perhatikan, ini satu maklumat dalam Al-Quran yang penting untuk kita memahami kisah pengajaran di sebalik ayat ini. Artinya, perempuan tersebut adalah pemilik rumah. Perempuan tersebut ada kuasa di rumah itu. Apapun yang terjadi di dalam rumah tersebut, perempuan tersebutlah yang memiliki kuasa. Apa sahaja yang tersembunyi di dalam rumah tersebut, perempuan itu ada kuasa. Allati huwa fi baitiha.
perempuan yang Yusuf berada di rumahnya. Artinya seakan-akan ingin menggambarkan bahwa Yusuf hanyalah seorang pendatang, Yusuf hanyalah seorang pekerja, Yusuf hanyalah seorang anak angkat, Yusuf bukan pemilik rumah itu. Allati huwa fi baitiha. Perempuan yang dia, yaitu Yusuf, berada di rumahnya. Sekarang kita gabungkan apa yang ada di permulaan ayat sehingga perkataan fi baitiha. Untuk menerjemahkan perkataan yang ada kata kerja, lazimnya kata kerja di dalam bahasa Arab diletak di depan, tapi dalam terjemahan kita perlu letakkan di belakang. Dalam bahasa Arab kita akan jumpai Allah Subhanahu wa taala menyebutkan khalaqallah. Khalaqallah. Perkataan khalaqa bermaksud mencipta. Perkataan Allah bermaksud Allah. Khalaqallah bermaksud Allah mencipta. Meskipun perkataan khalaqa letaknya di depan, tapi itulah karakteristik bahasa Arab. Dia unik, berbeza, tak sama dengan kebanyakan bahasa yang lain, berbeza dengan bahasa Melayu yang kata kerja selalunya letak di belakang. Maka dalam ayat ini pun, verb, kata kerja, kita jumpai di depan, tapi untuk kita menerjemahkannya agar sesuai dengan tata bahasa Melayu, maka kata kerja tersebut kita pindahkan ke belakang yang asalnya dan memujuknya perempuan yang dia berada di rumahnya. Tentu susunan terjemahan tersebut kurang menarik dan kurang cantik dalam bahasa Melayu, maka kita tukar susunan dalam terjemahan, kita letakkan perkataan memujuk di belakang. Kita mulakan dengan perkataan allati, wallati, dan perempuan yang, huwa, dia, yaitu Yusuf, fi baitiha, berada di rumahnya, tinggal di rumahnya, duduk di rumahnya. Rawadathu, bersungguh-sungguh untuk memujuk Yusuf, memujuknya, an nafsih, di luar kehendaknya. An nafsih, daripada kehendaknya. Daripada kehendak Yusuf. Maksudnya, apa yang diinginkan oleh perempuan tersebut, apa yang dipujuk oleh perempuan tersebut, di luar kehendak, di luar keinginan Yusuf. Wa ghallaqatil abwab. Wa, dan. Ghallaqat, dia telah menutup. Perkataan ghallaqa bermaksud menutup, dan kita jumpai juga di akhirnya ditambahkan huruf ta untuk menunjukkan bahwa perbuatan itu dilakukan oleh perempuan. Jika kita buang huruf ta, maka ia akan bermaksud dan Yusuf menutup pintu. Yusuf menutup semua pintu yang ada di istana itu ataupun di rumah itu. Tapi tidak, Al-Quran menceritakan bahwa perbuatan itu telah pun dilakukan oleh perempuan tadi. Wa ghallaqat, atau jika dibaca sambung, wa ghallaqatil abwab, dan perempuan itu telah menutup pintu. Bukan satu pintu. Al-abwab adalah bentuk plural dari perkataan bab. Bab bermaksud satu pintu. Bukan satu pintu bilik sahaja yang mereka tutup, yang ditutup oleh perempuan itu, maaf. Tapi juga semua pintu, boleh jadi dari pintu gerbang, pintu bahagian depan, bahagian tengah, bahagian dalam, semua pintu-pintu yang mengarah ke tempat tersebut, perempuan itu telah menutupnya. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala menyebutkan tentang perkara ini dengan mengatakan, Allah Ta'ala menceritakan tentang istri Al-Aziz, Imra'atul Aziz, yang pada ketika itu Yusuf tinggal di rumahnya di Mesir, di mana dalam pertemuan yang lepas kita telah mempelajari bahwa suaminya telah berwasiat kepadanya agar menjaga, memuliakan Yusuf, namun wanita itu telah memujuk Yusuf untuk melayan kehendak dirinya, yaitu dia coba untuk menggoda dan mengajaknya untuk melakukan perbuatan yang keji. Yang tentunya perkara ini bukan terjadi dalam tempo masa yang sekejap. Perkara ini bukan Yusuf tiba di Mesir kemudian terjadi perkara ini, tidak. Yusuf telah lama duduk di rumah tersebut. Sejak masih kecil lagi, sehingga Yusuf telah pun sekarang
menjadi seorang pemuda. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala kemudian mengatakan ini karena dia sangat mengagumi Yusuf, mencintai Yusuf disebabkan ketampanan, kecantikan, rupa paras, keindahannya. Perkara tersebut membuat wanita tadi, perempuan tadi, istri kepada Al-Aziz, berhias demi Yusuf, menutup rapat semua pintu-pintu yang ada di rumah atau pintu-pintu yang ada di istana itu, lalu mengajak Yusuf kepada dirinya sendiri. Waqalat haytalak. Dan perempuan itu berkata, wa bermaksud dan, qala bermaksud berkata. Jika kita padam huruf ta pada perkataan qalat, maka ia akan bermaksud dan Yusuf berkata. Tapi tidak, bukan Yusuf yang berkata di sini. Yang berkata adalah perempuan itu. Dari mana kita tahu bahwa yang berkata adalah perempuan itu? Sebab pada kata kerja ini kita jumpai ada huruf ta. Kata kerja yang ditambahkan huruf ta menunjukkan bahwa kata kerja itu dilakukan oleh seorang perempuan atau feminin. Waqalat haytalak. Dan perempuan itu berkata, marilah kemari. Artinya, dia ada keinginan kepada Yusuf. Dia telah memujuk Yusuf, menggoda Yusuf. Telah melakukan usaha-usaha untuk melakukan perbuatan yang keji itu. Telah menutup pintu. Telah memanggil Yusuf, menggoda Yusuf. Imam Ibnu Katsir kemudian menyebutkan, namun Yusuf alaihissalam menolak perkara tersebut dengan penolakan yang amat keras. Dan Yusuf menjawab seperti mana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, qala ma'adzallah innahu rabbi ahsana mathwaya. Qala, dia berkata. Tadi kita jumpai perkataan qalat. Qalat digunakan untuk she, sebab ditambahkan huruf ta. Sedangkan qala di sini kita terjemahkan Yusuf berkata, Yusuf menjawab. Kenapa pula kita tahu bahwa ia adalah Yusuf? Sebab tidak ditambahkan huruf ta. Qala, dia berkata. Lelaki itu berkata. Dan lelaki di dalam kisah ini adalah Yusuf. Yusuf berkata, ma'adzallah. Yang bermaksud perlindungan dari Allah. Ma'adzallah. Perlindungan dari Allah. Artinya, aku memohon perlindungan dari Allah. Perkataan ma'adzallah bermaksud perlindungan Allah. Tapi tentunya dalam konteks ini, maksudnya adalah aku memohon perlindungan Allah. Ma'adzallah. Aku memohon perlindungan Allah. Kita boleh mengucapkan ini sebagai satu bentuk ungkapan untuk kita menolak perbuatan yang buruk yang ditawarkan kepada kita, sebagai tanda bahwa kita yakin yang menghalang kita, yang melindungi kita daripada melakukan perkara yang buruk adalah Allah. Ma'adzallah. Perlindungan Allah. Atau kita terjemahkan dengan maksud, aku memohon perlindungan Allah. Innahu, sesungguhnya dia. Innahu, sesungguhnya dia. Rabbi. Perkataan Rabbi selalu kita baca di dalam doa-doa kita. Rabbi, Rabbi gfirli warhamni, Rabbi gfirli wali walidayya. Rabbi selalu kita baca dalam doa-doa kita. Dan kita memahami perkataan Rabbi dengan maksud Tuhanku. Tuhanku. Rabbi. Tapi hakikatnya, sebenarnya, perkataan Rabb dalam bahasa Arab memiliki makna yang luas. Dan sebahagian dari makna-makna tersebut boleh digunakan untuk manusia. Perkataan Rabb, salah satu dari maknanya adalah Tuhan. Tapi selain dari makna Tuhan, perkataan Rabb memiliki makna-makna yang lain yang sebahagian besar dari makna-makna tersebut boleh digunakan untuk manusia. Di antara makna dari perkataan Rabb adalah
pemilik. Pemilik. Ketika kita ingin mengungkapkan perkataan tuan rumah. Tuan rumah. Dalam bahasa Arab, tuan rumah atau pemilik rumah, bahasa Arabnya boleh kita gunakan perkataan Rabbul Bait. Rabbul Bait. Tuan rumah. Tuan tanah. Tuan tanah. Boleh kita ungkapkan dalam bahasa Arab klasik dengan Rabbul Ard. Rabbul Ard. Pemilik tanah. Artinya, perkataan Rabb boleh digunakan untuk maksud Tuhan, dan itu kita hanya gunakan untuk Allah. Dan ada makna-makna yang lain dari perkataan Rabb, diantaranya adalah pemilik, diantaranya adalah Tuan. Tuan. Dan tentunya, di dalam konteks ayat ini, orang yang telah membeli Yusuf dari peniaga, atau yang kita dah kenal pasti sebagai Azizu Mesir, penguasa Mesir atau Al-Aziz, Yusuf memanggilnya dengan panggilan Tuan, wahai Tuan. Maka di dalam konteks ayat ini, ketika Allah Subhanahu wa taala menceritakan apa yang diucapkan oleh Yusuf dengan mengatakan innahu rabbi, sesungguhnya dia adalah Tuan saya. Artinya suamimu yang telah membeli saya, yang telah membesarkan saya, merawatkan saya, memberikan kebaikan kepada saya, adalah Rabbi, adalah Tuanku, ahsana. Perkataan ahsana bermaksud telah berbuat baik atau telah memperbaiki. Kemudian perkataan mathwai bermaksud tempat tinggalku. Ahsana maswai, telah memperbaiki tempat tinggalku, atau kita terjemahkan dengan lebih cantik dengan sesungguhnya Tuanku telah memelihara penempatanku dengan baik. Telah memperbaiki penempatanku, maksudnya telah memelihara, telah memberikan penempatanku dengan baik. Artinya perkataan Robbi di sini diterjemahkan atau ditafsirkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala dengan maksud Tuanku. Karena sekarang kita dah tahu bahwa perkataan Rob di dalam bahasa Arab boleh digunakan untuk maksud Tuhan. Jika ia kita gunakan untuk maksud Tuhan, ia hanya kita gunakan untuk Allah. Tapi jika ia kita gunakan untuk maksud yang lain, maka ia boleh kita juga gunakan untuk manusia. Seperti beberapa contoh yang tadi telah kita sebutkan. Di antaranya, Rabbul Bait bermaksud tuan rumah. Itu yang dikatakan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Beliau mengatakan mereka menggunakan perkataan Arab dalam pertuturan bahasa Arab, mungkin dalam pertuturan bahasa Hebrew juga, menggunakan perkataan Rabb untuk maksud tuan. Rabb untuk maksud Tuhan, maka mungkin kita akan selalu dengar orang-orang Yahudi menggunakan perkataan Rabai yang juga berasal dari akar perkataan yang sama, bukan untuk Tuhan, tapi untuk tokoh-tokoh, tuan-tuan, pemimpin-pemimpin agama mereka. Karena perkataan Rabb memiliki banyak makna. Mereka menggunakan perkataan Rabb untuk merujuk kepada Tuan yang agung, yang dimuliakan. Sehingga maksud dari apa yang dikatakan oleh Yusuf ke atas pujukan perempuan tersebut adalah innahu rabbi ahsana mathwai, sesungguhnya lelaki itu, yaitu suamimu, adalah tuanku. Sesungguhnya dia, yaitu suamimu, adalah tuanku yang telah memuliakan tempat tinggal dan kedudukanku, serta berbuat baik kepadaku, ahsan, telah berbuat baik. Maka tidak patut aku membalas kebaikannya dengan melakukan perbuatan keji kepada istrinya. Bahkan kita tahu di dalam agama, perbuatan zina adalah perbuatan yang keji. Dan dosa zina akan berlipat kali ganda ketika perbuatan zina tersebut
dilakukan kepada istri kepada orang lain, istri kepada jiran, istri kepada sahabat, terlebih lagi istri kepada bos, istri kepada tuan, dosa zina tersebut akan bertambah kali ganda. Rasulullah SAW menyebutkan tentang perkara itu bahwa dosa zina kepada istri jiran adalah lebih besar dibandingkan dengan dosa zina biasa dengan perempuan asing. Meskipun kedua-duanya masuk dalam himpunan dosa-dosa besar, tapi zulumatun ba'duha fauqa ba'd. Ia adalah dosa yang sebahagiannya lebih tinggi lebih tinggi dibandingkan dengan dosa yang lain. Apa yang disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir di sini bahwa maksud dari perkataan Rabb adalah Tuhan, yaitu suamimu adalah tuanku. Suamimu telah berbuat baik kepadaku, maka aku tidak layak, tidak patut untuk mengkhianatinya. Tidak patut aku membalas kebaikannya dengan keburukan. Dan ini, seperti yang disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir, adalah pandangan yang diriwayatkan dari beberapa tokoh ulama salaf, di antaranya Mujahid, As-Suddi, Muhammad bin Ishaq, dan juga selain mereka. Dan karena tadi kita sebutkan bahwa perkataan Rabbi, jika perkataan Rabb digunakan untuk maksud Tuhan, maka ia hanya tertuju kepada Allah. Bolehkah ayat ini kita tafsirkan dengan maksud Tuhanku? Boleh. Artinya, jika perkataan Rabbi kita fahami dengan maksud Tuhanku, maka makna dari ayatnya adalah sesungguhnya Allah adalah Tuhanku. Allah telah memberikan tempat yang baik untukku. Maka aku tidak akan mengkhianati Allah dengan cara melakukan dosa ini. Artinya, jika perkataan ini adalah perkataan yang diucapkan oleh Yusuf kepada perempuan tadi, maka mungkin lebih tepat dengan tafsiran yang pertama, bahwa lelaki itu adalah tuanku, dia telah berbuat baik kepadaku. Suami engkau adalah tuanku, dia telah berbuat baik kepadaku. Atau jika ini adalah ungkapan yang Yusuf ucapkan untuk memantapkan keyakinan pada dirinya, ia boleh kita fahami dengan maksud, sesungguhnya Allah adalah Tuhanku. Allah telah memberikan banyak kebaikan kepadaku. Pada dua makna tersebut, ia adalah makna yang cantik. Kemudian di akhir ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innahu la yuflihul zalimun." Sesungguhnya tidak akan berjaya orang-orang yang zalim. Orang yang membalas kebaikan dengan keburukan tidak akan berjaya. Seandainya aku mengikut kepada tafsiran yang disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir tadi, seandainya aku mengkhianati tuanku yang telah selama ini memberikan banyak kebaikan kepadaku dengan melakukan perbuatan keji dengan istrinya, sudah tentu aku masuk dalam himpunan orang-orang yang zalim, dan orang-orang yang zalim tidak akan berjaya. Orang-orang yang zalim tidak akan mendapatkan kejayaan di akhirat. Innahu la yuflihul zalimun. Tuan-tuan, puan-puan, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk kepada ayat selepasnya, ayat 24. Ayat 24 di antara ayat yang muskil bagi banyak orang, karena ayat ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala secara ringkas, sehingga Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala menyebutkan beberapa tafsiran dari ulama berkaitan dengan maksud bahagian pertama dari ayat ini. Jika kita baca, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walaqad hammat bih wa hamma biha laula ar-ra'a burhana rabbi." Perkataan walaqad, wa bermaksud dan, laqad bermaksud sungguh, benar, sungguh, pasti. Perkataan laqad adalah penguat, penegas, walaqad dan sungguh, pasti, sebenarnya. Hammat, perkataan hammat yang kita terjemahkan dengan maksud berkeinginan. Hammat, kita masih ingat kata kerja itu di akhirnya ada huruf ta. Ada huruf ta,
Maka menunjukkan bahwa ya kata kerja yang digunakan untuk feminin, untuk perempuan itu, walaqad hammat bihi. Maka perempuan itu, mana perkataan perempuan di dalam ayat ini hanya diwakili dengan huruf ta itu. Huruf ta yang menunjukkan bahwa kata kerja ini dilakukan oleh perempuan. Walaqad hammat bihi. Dan perempuan itu ada keinginan dengannya, kepadanya, kepada Yusuf. Perempuan itu ada keinginan kepada Yusuf. Kemudian selepas itu Allah mengatakan, wahamma biha, dan lelaki itu pun ada keinginan dengannya. Lelaki itu sudah tentu dalam konteks ayat yang tengah kita baca, ianya merujuk kepada Yusuf. Dan Yusuf pun ada keinginan kepada perempuan itu, laula. Tapi ada ungkapan laula. Sekiranya dia tidak anro'a, melihat, burhana, tanda, rabbihi, Tuhannya. Seandainya dia tidak melihat tanda dari Tuhannya. Seandainya dia tidak melihat tanda dari Tuhannya. Jika kita terjemahkan perkata, perempuan itu ada keinginan kepada Yusuf. Yusuf ada keinginan kepadanya sekiranya dia tidak melihat tanda dari Tuhannya. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala menyebutkan bahwa ayat ini di antara ayat yang ada perbedaan tafsiran di antara para ulama, sebab inti dari tafsiran mereka adalah keyakinan kita sebagai orang Islam yang berbeza dengan keyakinan orang Yahudi. Kita orang Islam memiliki akidah yang bersalahan dengan akidah orang Yahudi, di mana orang Yahudi mereka menganggap bahwa para nabi, para rasul adalah manusia yang boleh buat dosa. Dalam keyakinan mereka, dalam kitab mereka, para nabi, para rasul adalah manusia yang boleh buat dosa. Sehingga mereka tulis di dalam kitab mereka bahwa Nabi Nuh telah pun berzina dengan anaknya. Mereka tulis di dalam kitab mereka, Nabi Lut telah pun berzina dengan, Nabi Hud telah pun berzina dengan anaknya. Nabi Lut telah pun melakukan perbuatan yang buruk. Nabi Daud telah pun melakukan perbuatan zina dengan istri jirannya. Artinya, dalam keyakinan agama orang Yahudi, para nabi adalah manusia biasa yang boleh jadi dosa yang mereka buat lebih besar dibandingkan dengan dosa yang dilakukan oleh manusia biasa. Tapi keyakinan itu, kepercayaan itu bersalahan dengan akidah yang betul. Kita orang yang beriman, kita yakin, kita percaya bahwa para nabi adalah manusia-manusia pilihan. Para nabi dipelihara oleh Allah daripada melakukan dosa. Itu keyakinan kita. Bukan saja Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi semua nabi-nabi yang lain. Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Harun, Nabi Idris, Nabi Yusuf. Semua nabi dalam keyakinan kita terpelihara daripada melakukan dosa. Sehingga ketika ada ayat seperti ini, bagaimana kita memahaminya? Adakah kita patut memahami sebagaimana kefahaman orang-orang Yahudi bahwa perempuan itu dan Yusuf kedua-duanya telah pun secara sukarela. Kedua-duanya mahu melakukan perbuatan keji. Yusuf mahu melakukannya dan perempuan itu pun mahu melakukannya. Dalam tafsiran dan keyakinan orang Yahudi, benda tersebut sesuai dengan garis pemikiran mereka. Tapi kita orang yang beriman, kita mencintai para nabi, memuliakan para rasul, kita tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala pelihara para nabi daripada terjatuh dari dosa yang keji. Sehingga berasaskan kepada prinsip tersebut, berasaskan kepada akidah kita yang bersalahan dengan akidah orang-orang yang menyimpang di antara golongan ahlul kitab, maka kita memahami bahwa dalam ayat ini Nabi Yusuf tidak terjatuh pada perbuatan dosa. Pada ayat ini Nabi Yusuf tidak terjatuh pada perbuatan dosa. Jika Nabi Yusuf tidak terjatuh pada perbuatan dosa, maka
Apa sebenarnya yang terjadi? Apa sebenarnya yang terjadi pada ungkapan Yusuf pula ada keinginan pada perempuan tersebut? Inilah yang coba dikupas oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Beliau mengatakan para ulama berbeza pandangan dan ungkapan berkaitan dengan maksud ayat ini. Al-Imam Ibnu Katsir sebutkan pandangan yang pertama, diriwayatkan perbezaan pandangan tersebut daripada Ibnu Abbas, Mujahid, Sa'id bin Jubair dan sekumpulan ulama salaf mengenai perkara tersebut. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Jarir At-Tabari dan juga selainnya, bahwa ada banyak tafsiran di antara para ulama, tapi intinya umat Islam memelihara para nabi, meyakini bahwa para nabi terpelihara daripada kesengajaan untuk melakukan diri, kesengajaan untuk mencampakkan diri pada dosa. Kita tengok satu persatu pandangan-pandangan, tafsiran-tafsiran yang disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir. Tafsiran yang pertama adalah, ada yang berpandangan, yang dimaksudkan adalah keinginan Yusuf terhadap wanita tersebut hanyalah lintasan ataupun bisikan dalam hati. Hadisun nafs. Lintasan dalam hati. Yusuf seorang lelaki, perempuan itu seorang perempuan. Yusuf sebagai seorang lelaki ada lintasan di dalam hatinya. Dan ia bukan dosa. Lintasan di dalam hati bukan dosa. Artinya seorang manusia susah untuk mengawal 100% kemana bergerak hatinya. Selagi dia boleh menguasai mata dia, sekali lagi dia boleh menguasai mulut dia, boleh kawal tangan dan perbuatannya, itu yang dituntut oleh Allah. Hati terkadang terfikir ke sana, terbawa ke sana, itu susah untuk dikawal. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak menilai lintasan-lintasan, bisikan-bisikan hati sebagai satu dosa. Ini pandangan yang pertama, ini tafsiran yang pertama. Artinya Yusuf seorang lelaki, seorang pemuda yang di dalam dirinya ada keinginan kepada perempuan, itu adalah normal. Yang tak betul adalah seorang lelaki ada keinginan kepada lelaki. Yang tak betul adalah seorang lelaki ada keinginan dengan binatang. Itu benda yang tak betul. Tapi seorang lelaki ada keinginan dengan perempuan, ia adalah satu perkara yang normal, ia adalah satu perkara yang bukan dosa. Jika ada lintasan hati seperti itu, adalah satu perkara yang bukan dosa. Dan pandangan ini dinukilkan oleh Al-Imam Al-Baghawi daripada sebahagian ulama, dan seterusnya Al-Imam Al-Baghawi menyebutkan hadis Nabi SAW daripada Abu Hurairah, di mana Rasulullah SAW bersabda, maksud terjemahan dari hadis ini boleh tuan-tuan dan puan-puan tengok di dalam nota tafsir yang dah saya kongsikan. Tak cukup tempat untuk saya letakkan terjemahannya, maka saya baca terjemahannya ikut kepada lafaz yang ada di dalam slide ini. Yaqulu ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, maksudnya ia adalah hadis qudsi. Idza hamma 'abdi bihasanah, apabila hambaku terlintas di dalam hatinya keinginan untuk melakukan kebaikan. Apabila hambaku terlintas di dalam hatinya keinginan untuk melakukan kebaikan, faktubuha lahu hasanah, maka Allah perintahkan kepada para malaikat, catatlah, tulislah baginya sebagai satu kebaikan. Jika ada lintasan kebaikan, keinginan untuk melakukan kebaikan, Allah suruh malaikat untuk tulis. Fa in amilaha, jika apa yang terlintas dalam hati berupa kebaikan itu, keinginan dalam hati untuk melakukan kebaikan itu dilakukan, faktubuha lahu bi'ashri amsalihah, maka tulislah baginya 10 kali ganda. Itu jika kebaikan. Wa in hamma bisayyi'atin, jika hambaku terlintas di dalam hatinya keinginan untuk melakukan keburukan, falam ya'malha, lalu dia tidak melakukannya, faktubuha hasanah, maka tulislah sebagai kebaikan. Ada lintasan hati, tapi dia kawal diri dia daripada melakukannya, daripada mengucapkannya, maka tulislah sebagai satu kebaikan. Fa innama tarakaha min jarra'i, karena hambaku itu meninggalkan perbuatan itu karena takut kepadaku. Fa in amilaha, jika
lintasan buruk dalam hati tersebut dia lakukan, faktubuha bimithliha. Maka tulis seperti keburukan yang dia lakukan, seperti dosa yang dia buat. Ini hadis tentunya menjelaskan kepada kita bahwa semua manusia di dalam dirinya ada lintasan-lintasan dan keinginan-keinginan, angan-angan, sama ada buat baik ataupun buat buruk. Jika buat baik, keinginan, lintasan hati dan harapan untuk buat baik, Allah suruh malaikat untuk terus tulis sebagai kebaikan. Jika kebaikan tersebut diamalkan, berlipat kali ganda, ditulis 10 kali ganda. Jika dia tidak melakukannya, maka tulis sebagai satu kebaikan. Kebaikan berniat, kebaikan berharap untuk melakukan kebaikan. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu tafsiran yang pertama bahwa maksud dari keinginan Yusuf kepada perempuan tersebut adalah lintasan hati seorang pemuda terhadap perempuan itu adalah perkara yang normal dan dia bukan dosa. Yang menjadi pelik jika ada lintasan hati di dalam seorang lelaki kepada sesama lelaki, lintasan hati seorang lelaki kepada binatang, kepada benda, kepada waliyadzubillah. Dan pandangan yang kedua, ada yang mengatakan bahwa Yusuf ada keinginan dengan perempuan tersebut, maksudnya ingin memukulnya. Nah, boleh jadi. Tafsiran ini asasnya adalah karena mereka tahu bahwa mustahil Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa Yusuf ada keinginan yang kuat dan mantap untuk melakukan dosa. Tafsiran yang ketiga, ada yang berpendapat bahwa Yusuf ada keinginan untuk menjadikannya sebagai istri. Ya, boleh jadi. Tapi ia bukan sesuatu yang ada, apa-apa riwayatnya. Tapi seorang lelaki berkeinginan agar seorang perempuan dengan sifat tertentu, dengan ciri-ciri tertentu, atau perempuan tertentu dia mahu agar perempuan itu menjadi istrinya, ada keinginan itu, keinginan bukan satu dosa. Kemudian tafsiran yang keempat adalah ada juga yang berpandangan bahwa Yusuf akan berkeinginan kepada perempuan itu sekiranya dia tidak melihat bukti daripada Tuhannya. Tapi Yusuf telah pun melihat bukti dari Tuhannya, maka Yusuf tidak ada keinginan. Artinya mengikut kepada pandangan yang keempat ini, Yusuf langsung tidak ada keinginan kepada perempuan tersebut karena dia telah melihat tanda dari Allah. Karena dia telah melihat larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya maksud dari ayat ini mengikut kepada tafsiran yang keempat ini adalah Yusuf langsung tidak beringinan kepadanya. Ada pertikaian dari sudut tata bahasa Arab berkaitan dengan perkara ini dan ia telah dibincangkan, dinukilkan oleh Imam Ibnu Jarir dan selainnya. Tapi intinya ikut kepada pandangan yang keempat ini, Yusuf langsung tak ada keinginan terhadap perempuan tersebut sebab Yusuf telah melihat tanda dari Allah. Sekarang kita masuk kepada bahagian dalam ayat ini. Selepas kita mengetahui bahwa dalam akidah kita, kita yakin, kita percaya bahwa apa yang Allah Subhanahu wa taala ceritakan tentang para nabi, tidak mungkin para nabi tersebut mahu melakukan dosa. Ada soalan di antara yang sampai kepada saya, bagaimana para malaikat boleh tahu apa yang ada di dalam hati manusia yang bukan fisikal, sebab malaikat disuruh oleh Allah untuk tulis. Maknanya yang membuat malaikat tahu tentang keinginan tersebut adalah Allah. Dalam hadisnya bunyinya macam itu. Jika hambaku terlintas dalam dirinya keinginan untuk melakukan satu kebaikan, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, faktubu, tulislah keinginan tersebut yang ada di dalam hati hambaku itu. Artinya malaikat boleh tahu sebab Allah Subhanahu wa taala perkenankan para malaikat untuk mengetahui perkara itu. Oke, kita kembali kepada kupasan ini berkaitan dengan laula an ra'a burhana rabbi. Sekiranya dia tidak melihat bukti
dari Tuhannya, burhana rabbi, bukti Tuhannya, tanda-tanda dari Tuhannya, atau bukti yang melarangnya daripada perbuatan maksiat tersebut daripada Tuhannya. Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala beliau mengatakan, adapun berkaitan dengan perkataan burhan di dalam ayat ini yang dilihat oleh Yusuf, terdapat beberapa tafsiran, beberapa pandangan mengenainya. Diriwayatkan daripada Ibnu Abbas, sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Sa'id bin Jubair, Mujahid, Muhammad bin Sirin, Al-Hasan, Qatadah, Abu Saleh, dan Ad-Dhahak, mereka berpandangan bahwa apa yang ternampak oleh Yusuf, apa yang terlihat oleh Yusuf adalah bayangan ataupun rupa bapaknya, yaitu Nabi Yakub alaihissalam. Jika hampir terfikir dalam dirinya keinginan untuk buat dosa, terus Allah Subhanahu wa taala seakan-akan perlihatkan di hadapannya rupa ataupun bayangan ataupun cerminan ayahnya yang telah lama dia rindukan, sedang menggigit jarinya, atau dalam riwayat yang lain nak memukul dada Yusuf. Artinya perkara ini menunjukkan bahwa tafsiran yang pertama yang dilihat oleh Yusuf adalah bayangan ataupun gambaran ataupun rupa bapaknya, yaitu Nabi Yakub alaihissalam. Yang kedua, Al-Aufi meriwayatkan daripada Ibnu Abbas bahwa yang dilihat oleh Yusuf adalah bayangan tuannya. Artinya, meskipun perempuan tersebut cantik, tapi selalu teringat bagi Yusuf bahwa dia adalah istri kepada tuannya. Itu yang selalu terbayang oleh Yusuf. Demikian juga yang diriwayatkan oleh Muhammad bin Ishaq berdasarkan apa yang dinukilkan dari beberapa ulama. Kemudian, pandangan yang ketiga ini diriwayatkan dari Muhammad bin Ka'ab al-Qurazi. Muhammad bin Ka'ab al-Qurazi adalah di antara orang-orang Yahudi yang masuk Islam. Muhammad bin Ka'ab al-Qurazi adalah di antara orang Yahudi yang masuk Islam pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mengatakan, Yusuf mengangkat kepalanya, tengok ke atap, tengok ke siling, tengok ke bahagian atap rumah, kemudian dia selalu melihat tulisan yang maksudnya sama dengan ayat Al-Quran. Tulisan tersebut tentunya bukan berbahasa Arab, karena Yusuf bukan bertutur dengan bahasa Arab. Tulisan tersebut tentunya bukan khat Al-Quran, sebab tulisan bahasa Arab tidak lagi digunakan dengan bentuk seperti yang kita gunakan sekarang pada ketika itu. Tapi yang kita tahu adalah maksud dari apa yang tertulis, yang ternampak oleh Yusuf adalah kata-kata yang sama bunyi dengan apa yang terkandung di dalam Al-Quran, surah Al-Isra, ayat 32, yang ayatnya berbunyi, Allah berfirman, وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا. Dan janganlah kamu menghampiri perbuatan zina, karena zina itu adalah perbuatan yang keji dan jalan yang sangat jahat. Ini pandangan-pandangan dari para ulama berkaitan dengan perkara yang menyebabkan Yusuf sentiasa tersedar, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala daripada perbuatan keji, daripada perbuatan yang buruk. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala menukilkan dari Ibnu Jarir pandangan bahwa yang lebih tepat adalah Yusuf telah melihat satu tanda dari Allah. Tanpa kita tahu apa tanda tersebut, Allah tak ceritakan dalam Al-Quran, Rasulullah pun tak ceritakan tentang perkara tersebut, maka sebenarnya tak penting bagi kita untuk mengetahui apa sebenarnya yang dilihat oleh Yusuf. Yang perlu kita ketahui adalah Allah Subhanahu wa taala mesti memelihara para nabi. Allah Subhanahu wa taala memelihara hamba-hambanya yang beriman dengan jalan yang berbeza, dengan yang jalan dan cara yang boleh jadi kita tak sangkakan. Maka terkadang Allah Subhanahu wa taala lindungi kita daripada melakukan perbuatan dosa dengan sesuatu yang kita tak sangkakan. Allah uji kita dengan satu penyakit.
yang menyebabkan kita tidak melakukan dosa. Allah Subhanahu wa taala uji kita dengan terhalang daripada mendapatkan sesuatu. Boleh jadi itu adalah satu kebaikan yang menghalang kita dari dosa yang sekiranya perkara tersebut terjadi pada kita, maka ia akan mudah bagi kita untuk membawa kepada dosa. Itu kesimpulan yang disebutkan oleh Imam Ibnu Jarir daripada yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Katsir. Artinya ini boleh terjadi berupa ternampak rupa bentuk ayahnya, boleh jadi ternampak malaikat ketuannya atau apapun. Imam Ibnu Katsir kemudian menukilkan tiada dalil yang kuat yang menentukan salah satu daripada pandangan-pandangan tersebut, maka yang paling tepat adalah kita biarkan ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala menceritakan, Allah perlihatkan kepada Yusuf satu tanda sehingga dia selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, terpelihara daripada melakukan perbuatan keji dan mungkar. Maka Allah firmankan, "Kadzalika," seperti itu, demikianlah, linasrifa, untuk kami memalingkan, anhu, daripadanya, asu, keburukan, kemungkaran, wal fahsya, dan perbuatan keji. Bermaksud, sebagaimana kami telah memperlihatkan kepadanya bukti yang memalingkannya daripada apa yang tengah dia hadapi, sedemikian itulah kami melindungi Yusuf daripada kemungkaran dan perbuatan keji dalam semua urusannya. Ini yang kita harapkan dari Allah Subhanahu wa taala, agar Allah Subhanahu wa taala lindungi kita bukan saja dari musibah, bukan saja dari bencana, bukan saja dari kefakiran, kemiskinan, tapi yang paling penting adalah Allah Subhanahu wa taala lindungi kita daripada terjatuh pada perbuatan-perbuatan keji, terjatuh pada perbuatan-perbuatan mungkar, terjatuh pada dosa. Innahu min ibadinal mukhlasin. Sesungguhnya Yusuf, min ibadina, di antara golongan hamba kami, al-mukhlasin, yang terpilih, yang disucikan oleh Allah, yang dibersihkan oleh Allah. Bermaksud, termasuk di antara kalangan orang-orang yang terpilih, yang disucikan, yang dibersihkan, dan dalam kalangan orang-orang yang terbaik. Semoga Allah Subhanahu wa taala limpahkan selawat dan salam ke atas Nabi Yusuf, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala limpahkan selawat dan salam kepada Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, demikianlah perkongsian ilmu kita di petang hari ini berkaitan dengan ujian yang Allah Subhanahu wa taala perlihatkan kepada Yusuf, bagaimana Allah melindungi hamba-hambanya yang beriman daripada jatuh daripada perbuatan-perbuatan keji. Dari apa yang tadi kita kupas, ada 3 pengajaran utama yang boleh kita jadikan sebagai pegangan di dalam kehidupan. Yang pertama, benteng utama dalam menghadapi godaan maksiat adalah dengan berserah diri dan memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap kali diri kita mengajak kita untuk melakukan dosa, ucapkanlah sama seperti apa yang diucapkan oleh Yusuf, misalnya, ma'azallah, innahu rabbi ahsana mathwai. Aku berlindung kepada Allah, sesungguhnya Tuhanku telah memberikan kebaikan kepadaku, tempat yang baik untukku. Artinya, tak patut aku balas kebaikan Tuhanku dengan melakukan dosa. Atau sekurang-kurangnya kita ucapkan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Mohonlah perlindungan kepada Allah. Yang kedua, pengajarannya adalah melakukan kejahatan terhadap orang yang telah berbuat baik kepada kita adalah satu bentuk kezaliman yang besar. Maka mengikut kepada tafsiran Ibnu Katsir tadi, di mana perkataan Rabbi ditafsirkan dengan maksud Tuanku, Nabi Yusuf mengajarkan kepada kita bahwa Tuanku yang telah memberikan tempat yang baik bagiku, tak patut aku mengkhianatinya. Jika aku mengkhianatinya, maka aku akan masuk dalam golongan orang-orang yang zalim. Pengajaran yang ketiga, Allah akan melindungi hamba-hambanya yang saleh daripada perbuatan dosa, daripada maksiat, dengan memberikan petunjuk, artinya dengan melakukan kebaikan. Apa maksudnya, tuan-tuan dan puan-puan?
Jika kita tengah melakukan perbuatan yang baik, maknanya Allah tengah melindungi kita daripada melakukan perbuatan dosa. Setiap kali kita tengah buat perbuatan yang baik. Sekarang kita tengah duduk dalam majelis ilmu. Maknanya Allah tengah melindungi kita daripada perbuatan-perbuatan lain yang buruk. Kita tengah baca Al-Quran. Maknanya Allah tengah melindungi kita daripada melakukan dosa. Artinya Allah melindungi hambanya yang beriman daripada perbuatan maksiat dan dosa. Yang pertama adalah dengan memberikan petunjuk. Petunjuk untuk buat benda baik. Melakukan ini, melakukan itu. Maka kita tahu inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sungguhnya salat menghalang dari melakukan perbuatan keji dan munkar. Sekurang-kurangnya masa dia salat dia tidak melakukan perbuatan keji dan munkar. Dah pasti itu. Artinya perbuatan baik yang dilakukan oleh seseorang adalah petunjuk dari Allah yang menghalang dia daripada melakukan dosa. Kemudian yang kedua adalah halangan agar kita terpelihara sakit kemalangan, jatuh, kemudian ada kesusahan, tak ada duit. Kadang orang jika banyak duit dia melakukan banyak dosa tapi Allah Subhanahu wa taala kurangkan sedikit sehingga dia gunakan duitnya hanya pada perkara-perkara yang baik. Demikian perjumpaan kita di petang hari ini, semoga dari apa yang kita kupas, dari apa yang kita pelajari, ada ilmu, ada hikmah, ada pengajaran yang kita dapatkan. Hadani Allah wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wassallallahu ala nabiyyi Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan. Jazakallah khairan kathira Ustaz. Jazakallah khairan, Puan. Jazakumullah khairan, tuan-tuan. Puan, syukran. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.